Bab 15. Pijatan istri yang memabukkan. Indria sangat senang sekali, sebab dengan kehadiran mertuanya, dia bisa menyambut teman kerjanya dengan tenang. Bahkan di depan mereka, mertuanya itu memberikan kesan yang sangat baik dan tidak henti-hentinya menyanjungnya. Indria, kamu beruntung sekali memiliki mertua yang sayang sekali padamu. Tapi, di mana suamimu kok belum kelihatan? Aku sangat penasaran sekali, tanya Linde. Iya, aku bisa membayangkan jika suami kamu pasti tampan seperti Abah, timpal Rahma. Duh, nanti Abah jadi girdeh, sila Fatimah. Nah, yang masih muda saja bilang Abah ganteng. Kira-kira kalau mau nikah lagi masih laku apa tidak? Canda Gosali. Masih laku, Abah. Tapi nanti Abah akan menyesal. Bisa-bisa Umi juga diculik orang lain, soalnya Umi juga masih cantik, sela Indria. Abah hanya bercanda, lagian cinta Abah hanya untuk Umi seorang, balas Gosali. Indria tersenyum, tetapi dalam hatinya merasa miris, kenapa suaminya tidak memperlakukan dia dengan baik. Bahkan pernikahan mereka seperti duri, yang setiap saat ketika bertemu akan saling melukai. Indria, kok Yongki belum turun juga? Ini sudah saatnya kita makan. Tanya Fatimah resah. Mungkin sebentar lagi akan kemari, Mas Yongki memang orang yang sangat sibuk, jawab Indria untuk menutupi suaminya. Sudahlah, ayo kita semua makan saja dulu biar Yongki nanti menyusul, sela Gosali yang sangat paham dengan watak putranya. Iya, ayo semua makan, ucap Indria ramah. Tetapi sejujurnya dalam hati dia merasa cemas. Takut jika suaminya itu tidak mau keluar karena tadi sudah marah padanya dan terlihat tidak setuju. Kakak, kemarin katanya mau memasakkan aku oseng mesen iga sapi. Aku tunggu-tunggu kok tidak datang? Tanya Zahra. Aduh maaf, sebenarnya sudah kakak siapkan, tapi malah lupa, jawab Indria. Zahra, kamu jangan terlalu banyak makan pedas, bujuk Firman. Hari ini khusus untuk Zahra, sudah aku masakan yang tidak terlalu pedas kok. Ini kakak ambilkan, tawar Indria. Pada saat itu, Firman menatap sosok Indria. Bukan karena memandang fisik, tetapi perhatian pada putrinya. Gosali yang mulai menyadari sesuatu, langsung berdiri. Abah panggil Yongke dulu ya. Takutnya dia malah ketiduran, sela Gosali. Iya, Abah. Ini sudah ketiga kalinya Yongke ganti pakaian, pertama dia memakai jas. Ah, seperti mau ke kantor saja. Kemudian dia mengganti pakai kemeja. Ih, kok seperti mau kondangan. Lalu mengganti lagi dengan baju kesayangannya, tetapi dia merasa itu tidak tepat. Hanya makan biasa, tidak di restoran. Ah, kenapa sih aku ini? Kok jadi salah tingkah begini? Lagian itu teman Indria, peduli amat aku. Teriak Yongki. Akhirnya Yongki hanya memakai celana pendek dan juga kaos lengan saja berwarna biru dongker. Dia menambahkan jam tangan bermereknya akan memperlihatkan simpel tapi keren. Nah, ini terlihat biasa tapi memukau, ucap Yongki. Dia kemudian tidak lupa memberikan minyaknya rambut dan menatanya agar semakin kece. Kini dia begitu puas dengan penampilan santai tapi menawan. Baru saja Yongki mau keluar, ketika pintu dibuka, sudah berdiri abahnya, tepat di depan mata. Abah, ucap Yongki kaget. Kamu lama sekali, sudah tahu ada teman Indria seharusnya berusaha untuk menghargai. Jawab Gosali menahan amarah. Maaf Abah, tadi sakit perut jadi kelamaan di toilet. Balas Yongki beralasan. Sudah, ayo turun. Semua orang menunggumu dari tadi. Ajak Gosali sambil menyeret lengan putranya. Kau lihat Firman. Bagaimana dia menatap istrimu penuh kekaguman. Kamu harus bisa mulai belajar menghargai Indria. Duh, jika Indria adalah putriku, aku tidak akan menikahkan dia dengan lelaki sepertimu. Kamu yang tidak pantas untuknya. Gertak Gosali.
Yongki hanya diam saja, dalam hati terus mengumpat dan malah menyalahkan istrinya. Maaf ya, Yongki kelamaan turunnya. Sapa Gozali berubah ramah. Subhanallah, ini benar Yongki? Astaga, ganteng sekali. Kamu sungguh beruntung Indria, suamimu seperti aktor, puji Rahma. Iya, kamu harus jaga baik-baik biar tidak ada pelakor yang merebut loh, timpal Linde. Yongki melirik bangga, seolah ingin mengatakan jika Indria sangat beruntung menikah dengannya. Sedangkan Indria hanya nyengir saja. Tampan memang tampan, tapi untuk apa jika selalu makan hati? Acara perjamuan berjalan lancar, Indria senang karena suaminya mau berbaur. Entah itu tulus atau terpaksa, Indria tidak peduli, yang penting tidak menjadikan bahan pergibahan tentang dirinya yang memiliki suami resek. Setelah acara makan selesai, para tamu saking berpamitan. Indria, kamu sebaiknya segera istirahat saja. Kamu pasti lelah sudah masak sebanyak ini sendirian. Semua ini biar Umi yang membereskan, bujuk Fatima. Aduh jangan, Umi. Indria tidak mau merepotkan Umi, sebaiknya Umi dan Abah yang istirahat duluan. Tolak Indria. Sudah. Kamu istirahat saja, Nak. Besok kamu juga harus bekerjakan. Biar Abah bantu Umi beres-beres. Sela Gozali. Iya, sana kamu dan Yongki istirahat saja. Timpal Fatima. Tapi Umi dan Abah menginap di sini kan? Tanya Indria penuh harap. Iya, Umi dan Abah akan menginap di sini. Jawab Fatima dan Gozali. Yongki segera menarik tangan Indria. Hal itu membuat Indria heran. Mas Yongki, ada apa? Tanya Indria dengan suara perlahan. Kamu ini bodoh ya? Mereka mau tidur di sini. Buruan kamu pindahkan barang kamu ke kamar aku. Jangan sampai mereka tahu kita pisah ranjang. Perintah Yongki kesal. Terus besok setelah Umi dan Abah pulang, aku pindah lagi. Lain kali mereka datang, aku juga bolak-balik pindah. Kenapa tidak Mas Yongki saja yang memindahkan? Aku masih banyak kerjaan yang harus aku urus, tolak Indria berterus terang. Sudahlah. Kalau gitu, kamu bawa saja barang yang penting ke kamar aku. Terus kamar kamu dikunci saja, biar mereka tidak curiga. Malam ini, kamu tidur di kamar aku. Bentak Yongki. Iya, jawab Indria menahan kesabaran dan berlalu pergi. Indria memindahkan barangnya ke kamar Yongki yang sekiranya penting untuk besok. Tetapi dia masih belum mengantuk dan tidak mau berada di dalam kamar dengan suaminya dalam keadaan canggung. Kamu mau kemana? Tanya Yongki. Aku mau menemani Abah dan Umi, jawab Indria polos. Kamu ini tidak tahu bahasa isyarat ya? Mereka menyuruh kita untuk segera istirahat agar. Agar apa? Tanya Indria penasaran sebab suaminya menggantungkan ucapannya barusan. Agar. Yongki gugup sendiri, dia sangat paham dengan kedua orang tuanya yang begitu menginginkan cucu. Tetapi Yongki juga tidak akan mau membicarakan hal itu pada istrinya yang sama sekali tidak mau menyentuh. Ada apa, Mas Yongki? Jangan membuat orang penasaran dong, sergah Indria kesal. Aku lelah sekali, kamu bisa melihat aku? Sela Yongki mengalihkan pembicaraan. Apa? Pekik Indria kaget. Kenapa? Kamu tidak mau? Sergah Yongki. Bukannya Indria tidak mau, tetapi selama ini dia hanya memijat kedua orang tuanya dan belum pernah menyentuh orang lain. Ayo buruan, sebagai imbalannya aku sudah mau menemui teman-temanmu tadi. Sela Yongki. Baiklah, jawab Indria langsung deg-degan. Yongki segera tidur tengkurap, membiarkan istrinya mulai menyentuh bahunya. Astaga! Indria ini, tangannya juga enak sekali kalau memijat. Alangkah baiknya jika setiap malam begini, tentu paginya aku bisa bangun lebih bugar. Batin Yongki. Di sisi lain, Indria terus berpikir, tidak salahnya juga dia melayani suaminya seperti memijat,
dan juga memasak. Toh semua itu adalah ladang pahala baginya. Soal bagaimana sikap Yungki yang sering menyakitinya, Indria memasrahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye!